tetap aku ingin surga di rumah. Dan surga ini bukan di luar sana, tapi di dalam hati seorang istri yang setia. Sebandel-bandelnya langkahku, pasti ingin pulang pada yang lembut hatinya. Karena hanya perempuan baik yang bisa mengubah bejat jadi manusia. Kata orang ini cuma sekali, tapi aku rasa hati bisa mati berkali kalau tak ada istri yang sabar. Hatiku masih luka, namun ku tetap bersabar. Ku mengerti perasaanmu, duhai oh sayang. Rindu bergelora, rasa gelisah nafas cinta. Biarpun seribu luka tak bisa menghapus cinta. Entah mengapa aku makin sayang padamu, karena engkau adalah kekasihku. Nafas cinta. Ana sing lelakon dewasane jagat raya, panas hawa nuwuhake nafsu angkara. Pangangkae angakai ing pawana, lan eling marang korbane datang Jika sesuatu tidak menantangmu, itu tidak akan mengubahmu. Hal yang mudah jarang membawa hasil besar. Kamu harus berani memilih jalan yang sulit. Kalau ingin tumbuh menjadi lebih kuat, tidak ada perkembangan tanpa rasa sakit, dan tidak ada pencapaian tanpa perjuangan. Itulah harga dari menjadi diri yang lebih baik. Suatu hari kamu akan tersenyum, melihat semua yang kamu korbankan hari ini. Jam tidur yang hilang, waktu bermain yang kamu tunda, dan rasa lelah yang sering kamu pendam. Semuanya akan berubah menjadi alasan mengapa hidupmu naik level. Perjuanganmu mungkin tidak terlihat sekarang, tapi kelak kamu akan berterima kasih karena pernah memilih jalan yang sulit demi versi dirimu yang lebih kuat. Meski rencana tak berjalan dengan sempurna, tetapi kau sudah berusaha. Berbunga-bunga. Banyak yang terjebak dalam ibadah tapi lupa adab. Mereka merasa paling dekat dengan Tuhan, tapi memandang rendah sesama. Allah lebih mencintai pendosa yang tahu diri daripada ahli ibadah yang tinggi hati. Sebab dosa masih bisa diampuni, tapi kesombongan bisa menghapus semua kebaikan. Jadi, jangan remehkan yang sedang berjuang memperbaiki diri, dan jangan bangga atas amal yang belum tentu diterima. Karena di mata Allah, rendah hati jauh lebih mulia daripada merasa paling benar. Kadang-kadang Tuhan tak beri kita jawaban. Dia beri ujian supaya kita belajar mendengar hati sendiri. Aku tak minta jalan ini,
pesan buat kamu. Kamu dengerin aja ya. Terima kasih atas segala waktumu saat kamu bersama aku. Aku nggak tahu entah endingnya akan seperti apa. Kita masih tetap bersama atau tidak. Tapi perlu kamu tahu, aku tulus sayang sama kamu. Aku nggak ada sedikit pun rasa niat untuk menyakitimu dan permainkan perasaan. Sehat selalu ya. See you. Hidup kalau berada di gelombang pikiran, kita akan berjumpa dengan susah senang, baik dan buruk. Tapi kalau kita mampu melampaui pikiran untuk hidup di gelombang kesadaran, kita akan berjumpa di dalam cinta. Ketika kita hidup di dalam cinta, kita akan benar-benar sadar bahwa kita itu bukanlah siapa-siapa. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Ketika kita tak lagi sibuk membuktikan diri, tak lagi terjebak ingin terlihat hebat, kita mulai hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa beban. Kita menjadi ruang, bukan isi, menjadi saksi, bukan pelaku. Dari tempat itu, muncul ketenangan yang tak tergoyahkan oleh pujian atau hinaan. Karena hidup yang sejati bukan soal menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang paling sabar. Dan kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Dia hanya muncul saat kita hening, saat kita berhenti mengejar dan mulai melihat. Melihat bahwa semua ini hanya permainan bentuk, dan cinta adalah hakikatnya. Jadi, beranilah